Ketika warga LDI diwajibkan mempersaksikan seluruh amalan ibadah dan pertobatannya kepada sang amir, maka disitulah mereka mempertuhankan amirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali para sahabat Heril Anas TV di mana saja Anda berada. Memang kaum Islam Jamaah LDI ketika ditanya apakah mereka benar menuhankan amirnya atau menganggap sang amirnya sebagai Tuhan, sudah pasti mereka akan membantah, mereka akan menyangkal dengan berbagai dalih, atau bahkan bisa jadi yang bertanya akan digoblok-goblokkan. Memang kita akui, semua orang yang mengaku muslim pasti tidak akan menerima tudingan sebagai pelaku kemusyrikan. Bahkan orang yang jelas-jelas menyembah pohon, gunung, sungai, benda-benda pusaka, kuburan dan lain-lain pun pasti akan marah bila mereka disebut sebagai pelaku kesyirikan. Mereka berdalih bahwa yang mereka lakukan bukan menyembah kuburan, bukan menyekutukan Allah, tetapi hanya sekedar menjadikan media-media itu sebagai wasilah atau sarana penghubung untuk menyampaikan doa dan permohonan. Maka demikian pula dengan kaum LDI Islam Jamaah Jokam yang mengklaim diri sebagai kelompok Islam paling benar, paling sah, bahkan paling memenuhi syarat masuk surga. Wajib harus masuk surga lah. Nek surga ini kenikmatan selawase. Ketika mereka dikatakan sebagai pelaku kesyirikan, maka sudah pasti mereka akan menolak sambil marah-marah. Bahkan tidak jarang mereka mengajak ketemuan untuk duel maut. Memang benar, mereka mengerjakan sholat sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Memang betul, mereka melaksanakan berbagai ritual ibadah seperti yang diajarkan dalam Islam. Akan tetapi, menjadi persoalan apabila peribadahan yang seharusnya dilaksanakan secara ikhlas dan hanya ditujukan kepada Allah berubah menjadi wajib disaksikan dulu oleh sang imam, atau wakil imam, atau pengurus keimaman. Di dalam Islam Jamaah Jokam LDI, bahwa segala amalan harus dipersaksikan kepada pihak keimaman. Sholat harus disaksikan, kehadiran dalam majelis harus disaksikan, infak dan sodakoh harus disetor kepada imam kelompok melalui KU-nya, lalu dikirimkan kepada imam pusat untuk katanya disaksikan dan didoakan. Wahai para pengikut Islam Jamaah di luaran sana, coba pikir sekali lagi, bagaimana logikanya ibadah orang yang segini banyaknya tidak diterima amalnya hanya gara-gara tidak kenalan dengan imammu. Sholatnya tidak diterima hanya gara-gara nggak kenalan dengan imam sembunyimu. Zikirnya tidak diterima hanya gara-gara nggak salaman, nggak berjabat tangan dengan imam sembunyimu. Sholat Jumatnya tidak diterima hanya gara-gara nggak berjanji setia dengan imammu. Tobatnya, tangisannya, bersimpuhnya, semuanya lebur hanya gara-gara imammu. Hingga pertobatan atas segala dosa dan kesalahan yang diperbuat oleh warga Islam Jamaah LDI juga harus dipersaksikan. Boleh minta bantuan keimaman untuk menyaksikan, kemudian nanti membimbing. Kalau nggak dibantu ya banyak yang tidak bisa menjalankan taubatan nasuhanya ini. Umpama sudah nulis, terus nanti pengurusnya menyaksikan, pengurus akan menanya, apa yang kamu lakukan? Apa nggak lebih dari itu? Ini maksudnya untuk mengungkap supaya mengaku kesalahannya itu sesuai dengan apa yang dikerjakan. Padahal dosa merupakan aib yang seharusnya disembunyikan dan tidak boleh disampaikan kepada siapapun, meski kepada orang terdekat sekalipun.
Islam mengajarkan kepada umatnya untuk menyembunyikan aib, dosa, serta kemaksiatan yang pernah diperbuat. Memang, si pendosa diperintahkan untuk bertobat, tetapi bertobatnya langsung kepada Allah, bukan melalui perantaraan siapa-siapa. Bukan pula dengan menceritakan dosa-dosa itu kepada pemuka agama, ulama, imam, ataupun kepada ustadz. Setelah sang pendosa bertobat, selanjutnya dianjurkan untuk memperbanyak melakukan kebaikan-kebaikan. Dan salah satu kebaikan yang sangat dianjurkan adalah bersedekah. Amalan bersedekah yang dimaksud adalah berbagi kepada sesama, terutama kepada kaum duafa. Nah, sedekah inilah yang menjadikan keamiran Islam Jamaah LDI memanfaatkan pengikut-pengikutnya yang disinyalir melakukan dosa, pelanggaran, maksiat, diperintahkan untuk bertobat, mempersaksikan tobatnya, menyampaikan pertobatan itu kepada Amir Pusat melalui surat, dan diperintahkan untuk membayar kafarah berupa uang yang besarnya ditentukan oleh keimaman Islam Jamaah LDI. Petunjuk keimaman mencari pulihan dalam rangka taubat ilallah bagi jamaah yang melakukan pelanggaran had atau zina. Oleh karena kita keimaman belum mampu melaksanakan hukum had dan rajam, maka diijtihad bagi jamaah yang melakukan pelanggaran had atau zina, mencari pulihannya membaca istighfar 100 kali setiap hari selama 6 bulan. Supaya amal soleh menjadi kuli bangunan di pusat Kediri selama 6 bulan. Atau poin ini bisa diganti dengan membayar Rp15.000 per hari selama 6 bulan. Supaya sedekah sedikitnya Rp450.000 ke pusat. Supaya dikerjakan dengan hati ridho dan niat karena Allah, semoga Allah menerima taubatnya. Inilah sisi gelap Islam Jamaah LDI yang tentu tidak banyak diketahui orang-orang di luar kalangan Islam Jamaah LDI. Dan para mantan-mantan itulah yang tersadar kemudian menceritakan pengalaman-pengalaman mereka melaksanakan penyimpangan-penyimpangan yang ada di dalam Islam Jamaah LDI. Mereka menyampaikan penyimpangan-penyimpangan yang mereka temukan, bahkan mereka pernah terlibat melaksanakan penyimpangan-penyimpangan itu, tujuannya semata-mata untuk menyadarkan, mencerahkan kepada orang-orang yang masih terjebak di sana agar segera meninggalkan kesesatan dan penyimpangan-penyimpangan tersebut. Juga memberikan pencerahan kepada masyarakat umum, kepada kaum muslimin agar tidak terjebak masuk ke dalam golongan pelaku-pelaku kemaksiatan dan penyimpangan ajaran Islam itu. Semoga kita semua terselamatkan mengerjakan amalan-amalan yang bertentangan dengan sunnah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.